Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya setiap kita semuanya diberkati, dilindungi oleh Tuhan, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya pendeta Agustin Bermutar mengajak Bapak Saudara untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui renungan ini, masih dengan topik yang sama, melanjutkan renungan yang sebelumnya sudah sampaikan sebanyak 5 sessionnya, maka hari ini adalah session yang terakhir dengan topik yang sama, yaitu sikap yang harus dimiliki orang Kristen di tengah perubahan nilai manusia. Saya percaya dari renungan-renungan sebelumnya semua kita sudah diberkati dan kita akan terus boleh diberkati melalui renungan ini. Bersama-sama masih dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 11, kalau kita baca, kita renungkan, dan dalam kesempatan ini kita lanjutkan untuk membaca khususnya ayat ke-7 dan 8. Ayat 7 dan 8 berkata demikian. Firman Tuhan berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi firman Tuhan berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Puji Tuhan. Tadi sikap kita orang percaya di tengah-tengah kehidupan yang mengalami perubahan nilai moral manusia ini yang semakin jahat, ya, keadaan dunia semakin jahat, yang bisa kita melihat ya, bahwa di zaman sekarang ini seperti nampaknya manusia itu tidak berharga. Mengapa saya katakan demikian? Seringkali kita sekali lagi sudah nggak menghargai, menghormati sesamanya lagi, bahkan sampai ya, bisa hal yang tragis, membunuh sesamanya hanya karena persoalan-persoalan yang sepele, hanya karena persoalan uang, persoalan kesalahpahaman, persoalan karena ingin membela orang tertentu, sekalipun mungkin orang tertentu itu sudah salah, diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah, masih ada orang membelanya. Nah, inilah luar biasa karena seperti ya, belum lagi persoalan di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, ekonomi di dunia bahkan Indonesia semakin merosot dan pemerintahan berjuang untuk memperbaharui, memulihkan ekonomi. Tapi di tengah-tengah seperti itu masih ada masyarakat rakyat yang belum memahami, mengerti begitu perjuangan dari pemerintah yang dilakukan demi kebaikan bangsa ini. Masih ada yang memberontak, menyalahkan pemerintah. Memang betul ekonomi semakin sulit, keuangan semakin sulit, banyak pengangguran. Tetapi kita lihat bersama-sama dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah kita ikut-ikutan dengan mereka? Tentu tidak. Kita harus tetap bersikap baik. Mungkin pada saat kondisi seperti ini ada orang lain yang mungkin semakin kaya, gitu kan? Ya, justru di tengah kesulitan ya semakin kaya, kan? Seperti kita dengar baru-baru ini ya ada ya pejabat membeli mobil baru, mobil mewah dalam kondisi yang sulit. Luar biasa, ya. Nah, itu apakah tidak bisa melihat keadaan masyarakatnya seperti apa? Tidak peka dengan keadaan masyarakat. Nah, inilah manusia, saudara, mengalami namanya perubahan nilai, ya, dan banyak hal yang lain, ya. Kita harus tampil beda
sikap kita harus berbeda. Ya, makanya dikatakan di dalam kesempatan yang terakhir ini dikatakan bahwa sikap kita di tengah perubahan nilai manusia sekarang ini tidak mudah panas hati, tidak mudah panas hati. Nah, dengan jelas firman Tuhan mengatakan agar kita jangan marah atau panas hati saat kita melihat siapa? Melihat orang orang lain berhasil dalam hidupnya. Karena ia mungkin menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan, meraih kekayaan itu, meraih segala apa yang dia miliki. Tidak perlu kita panas hati dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau kita misalnya melihat teman, saudara kasih Tuhan, ada tetangga kita ya melakukan korupsi, tidak boleh kita ikut-ikutan. Mungkin dia dengan hasil kejahatan itu, hasil korupsi itu membuat segala sesuatu dalam hidupnya berubah. Apapun yang dia miliki, ingin dimiliki bisa dapatkan rumah yang megah, ya rumah yang harga mungkin em-eman ya, wow, luar biasa. Mungkin mobil juga, mobil mewah, dan perabot rumahnya juga mungkin kita lihat perabot yang dilengkapi dengan perabot-perabot yang mahal dan yang lain sebagainya. Mungkin kita melihat hal seperti itu di orang lain, ya. Nah, mungkin kita tidak korupsi, tetapi sebenarnya ngasih Tuhan. Tetapi jika kita merasa iri terhadap keberhasilan dan kekayaan orang lain yang melakukan korupsi, itu sama saja, ya kita panas hati ketika orang melihat perubahan ekonomi orang lain lebih baik, ya, dan dia memiliki barang-barang yang mungkin kita tidak miliki, bahkan mungkin kita tidak mungkin memiliki hal seperti itu, ya. Ya, saudara kasih Tuhan, kita tidak usah marah, ya, panas hati bahkan menduga-duga orang lain, yang menghakimi orang lain karena memiliki perbedaan ekonomi dengan kita, kekayaan yang luar biasa, kemegahan yang dimiliki. Tidak kok kita menduga-duga, mungkin itu karena korupsi, mungkin itu karena kejahatan yang lain sebagainya. Tidak, apalagi kita panas hati. Nah, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Ya biarlah Tuhan yang bertindak. Nah, dan yang paling penting adalah hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Jangan sampai tergoda untuk melakukan hal yang sama. Kita harus menikmati dan mengucap syukur atas apa yang telah kita terima dan apa yang sudah menjadi bagian kita masing-masing. Kita tidak perlu menghitung-hitung berkat orang lain, rezeki orang lain. Dan hal itu bisa menimbulkan iri hati, saya kasih Tuhan. Jadi, tidak usah lihat, barangnya si tetangga itu bertambah loh, bertambah lagi. Ya, TV baru, TV besar, motor baru, ya, hitung-hitung berkat orang lain, gitu. Buat apa sarana situ? Ini kemungkinan kita karena iri hati, ya. Ya, jadi setiap orang diberkati Tuhan itu dengan cara Tuhan yang berbeda, dengan kapasitas kita masing-masing yang Tuhan tentukan. Ya, tidak boleh kita seperti orang lain. Orang lain memiliki ini, saya juga harus memiliki itu. Tidak boleh. Orang lain memiliki itu, saya juga harus memilikinya. Ya. Kita menerima, mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kasih Tuhan, dewasa ini banyak ya terjadi kehancuran dalam rumah tangga akibat apa? Akibat istri yang tidak merasa cukup atau puas dengan penghasilan yang diperoleh suaminya, ya. Apalagi setelah istri tersebut melihat tetangga misalnya atau temannya yang memiliki kehidupan ekonomi lebih baik, kan? Nah, suatu kali ini penting sekali kalau kita perhatikan, ya, jangan sampai kita ketika kita bertemu dengan seseorang, ketemu dengan seorang atau tetangga ataupun mungkin teman lama, ya teman kuliah, ekonominya lebih baik, wah kita mulai banding-bandingkan, ya, wah suaminya si A itu luar biasa memberikan yang terbaik buat suaminya.
Ya, ya buat istrinya maksudnya. Ya, kalau saya ini padahal kita sama-sama dulu satu angkatan sekolah, tetapi kenapa kamu bisa ekonomi lebih baik, rumahmu lebih baik, apa yang saya lihat sepertinya tidak kekurangan. Wah ini suami saya kurang kerja keras ini, saya pulang ke rumah saya harus diskusi, harus tegur dan yang lain sebagainya. Terkasih Tuhan, jangan sampai kita ingin menguat perubahan ekonomi yang lebih baik karena melihat punya teman, punya tetangga. Itu berbahaya. Ya. Kalau engkau menuntut hal itu kepada suamimu dan suamimu mempunyai kapasitas yang berbeda dengan temanmu yang dulu atau suami dari temanmu, ya itu berbeda. Jangan kau samakan. Ya, jangan kau samakan. Kerja keras memang iya, ya sepakat gitu ya. Tapi sampai hari ini kau masih hidup kan? Masih kan? Masih dipelihara Tuhan kan tidak? Ya cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan berkat-berkat lain Tuhan itu pasti sediakan secara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekarang ini kita bisa melihat ya zaman sekarang ini ya hampir semua orang mengukur melihat kesuksesan hidup itu dari materi yang dimiliki. Nah, ini seringkali dikatakan sukses karena dia melimpah dengan materi, dengan harta, dengan uang, dikatakan sukses, berhasil. Padahal belum tentu, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, belum tentu. Nah, saudara kasih Tuhan, masih ingat ya? Nah, masih ingat pada masa-masa mungkin masih pacaran lah kan gitu ya, masih pacaran sebelum menikah ya, masih pacaran. Nah, seorang wanita biasanya kalau dibeli sesuatu oleh pacarnya dan agak sedikit mahal, jangan jangan mas, jangan bang, mahal itu. Dan kita butuh modal untuk menikah. Nah, jangan gitu. Nah, dilarang gitu ya. Nah, ya, tapi coba setelah menikah, setelah sah menjadi istri, menjadi sah menjadi istri, ya bisa berbeda juga, ya berbeda. Nah, ketika suaminya mengingat masa pacaran itu, istrinya senang dengan harga yang murah dan mungkin juga berkualitas, murah dan berkualitas jarang ya, tapi ada. Akhirnya dibelikan gitu, ketika dibeli, nah, dilihat kemana sih ayah ini, papa ini, bahan murahan seperti ini yang dibeli, yang mahal dikit, kenapa? Mulai berubah. Ya, nah ini, ya, jadi tidak suka lagi dengan barang-barang yang murah, ya. Ya, jadi ketika dalam pacaran ditawarin dulu yang mahal tidak mau, atau mungkin juga pura-pura tidak mau, bisa juga ya. Yang menolak setelah hatinya mau, kan bisa juga seperti itu. Jadi ya hanya malu saja yang mungkin ya sehingga menolak gitu. Nah, beda setelah menikah ya. Ya, bisa mungkin dikatakan cinta yang sejati harus diabadikan dalam apa? Dalam sepasang cincin emas berlian. Wow. Kalau kita menikah, ya harus apa? Nah, itu cincin nikahnya itu ya, harus cincin emas berlian kan gitu, yang mahal. Nah, itu. Karena kasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa sikap materialistis sudah mulai itu bisa tertanam di dalam diri anak-anak kecil. Ya, atau ketika anak itu masih kecil. Anak kecil sudah diajari prinsip mengatakan begini, jangan mau disuruh kalau tidak ada upahnya. Nah itu dia. Jangan, nak, kalau kamu disuruh nggak ada upahnya, jangan mau ya. Nah, jadi artinya setiap kita memerintah, menyuruh atau minta tolong kepada anak, ya harus janjikan dengan upah. Nah, lalu apa bedanya dengan laki-laki yang belum menikah? Seorang laki-laki cenderung akan mengajak kencan pacar atau kekasihnya di tempat-tempat yang mahal ataupun bergengsi. Ya, ketika sudah resmi menjadi suami, ia berkata kepada istrinya, lebih baik tinggal di rumah saja. Mengapa? Karena sebelum menikah ia malu dengan calon mertuanya. Itulah sebabnya ia senang pergi keluar dengan apa, dengan kasihnya ke tempat
tempat-tempat yang bergengsi. Ya. Itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, sudah kasih Tuhan, kalau ada cewek mater, ternyata juga ada cowok mater itu. Ya. Nah ini kita pikir heran juga, harusnya kan tidak, karena yang mengeluarkan uang ya untuk keperluan yaitu adalah pria. Jadi seharusnya pria itu tidak mungkin materialistis. Dia akan hitung-hitungkan untuk mengeluarkan uang. Karena dia harus mengeluarkan uang. Tapi keadaan sekarang ini ya memang ada juga seperti itu luar biasa. Ya, nah, jadi segala sesuatu diukur dengan materi. Ya, ya saudara kasih Tuhan. Demikianlah nilai yang kita lihat telah begitu berubah dalam kehidupan manusia zaman sekarang ini. Ya. Apakah yang dapat kita pelajari atau menjadi hal penting untuk kita petik, mesti kita perhatikan, kita lakukan dari pengamatan kita, kehidupan manusia yang sudah tidak lagi normal ya, yang mengalami perubahan. Nah ini, jadi dari 6 hal yang sudah saya sampaikan itu kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, saya kasih Tuhan. Ya, jadi Alkitab dengan tegas mengajarkan supaya kita sebagai orang Kristen tidak ikut-ikutan atau tidak terbawa arus perubahan nilai yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saya tekankan ini penting sekali. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, tidak ikut terbawa arus perubahan nilai yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu. Ya. Nah, jika saat ini kita sungguh-sungguh merasa dan menyadari bahwa jati diri kita sebagai orang Kristen ternyata ya, telah terpengaruh ataupun telah ya, terkontaminasi oleh gaya kehidupan kekinian atau kehidupan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saya katakan kita harus bertobat. Sekarang juga kita harus berubah. Kita harus berubah. Biarlah dengan segala kerendahan hati kita mengakui keberadaan kita yang sebenarnya. Kita mengucap syukur dengan keberadaan kita yang Tuhan izinkan terjadi. Kita menikmati apa yang kita punya sekarang ini. Ya, di hadapan Tuhan kita mengakui segala dosa. Yang mungkin kita iri hati, panas hati dengan kesuksesan, keberhasilan, kemegahan orang lain. Berhenti. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu, mengucap syukurlah segala sesuatu itu ada waktunya dan ini pada waktunya. Mohon pengampunan dan rahmat dari Tuhan. Maka Tuhan pasti mengampuni, karena itu bisa menjadi penghambat, penghalang bagimu, bahkan membuat engkau tidak damai sejahtera. Ya, tidak mengalami ketentraman, ketenangan, bahkan itu bisa menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga sebagai suami istri. Ya, jangan ya. Oke, itu yang perlu sampaikan. Terima kasih Tuhan, renungan sikap yang harus dimiliki orang Kristen di tengah perubahan akhir zaman sudah selesai. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jika hal ini memberkati kita, mari silakan dibagikan kepada orang lain supaya banyak lagi yang diberkati, di-like, dan jangan juga lupa untuk direspon dan di-subscribe. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di topik renungan berikutnya, topik yang berbeda. Nah, ikuti terus program RPKM. Kita semua pasti diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.